Halo, Shalom Maranatha. Jumpa lagi bersama dengan Pak Bombol di siaran Solata BM2 Apologet. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati buat semua anak Tuhan. Ya, pertama-tama mudah-mudahan Nandar masuk sebentar ya. Aneh-aneh aja. Ya, saya menjawab karena tadi siang ya mereka keluar-keluar. Baru ada yang masuk pakai logo Solata BM2. Terus nggak bicara. Aneh ya. Mereka jadi kalau teman-teman ada yang masuk di channel lain, kalau nggak ada suara, terus mereka pakai logo Solata BM2, jangan Anda percaya. Solata Pak Bobom kan unik, ya kan? Ada ketawa. Ya, tidak mungkin suara Pak Bobom mau diketawain juga sama ya. Kan ciri khas cara Pak Bobom berbicara kan berbeda dengan Abdul, ya. Sudah pakai logo Solata BM2 ya, baru masuk bicara mereka ya. Nanti saya kasih tunjuk ya. Nah, itu namanya Abdul ya, biarin aja. Saya menjawab ya tentang Yohanes 16 ayat 7. Yang mana Nandar Balabili Bala Bolo-Bolo katakan bahwa roh penghibur itu Mr. M. Ya, aduh, nggak tahu orang itu gimana ya, apa Sarbeng atau Sarap Bengkor, mana bilang, atau bagaimana ya, nggak tahu orang itu ya. Ya, shalom dulu buat teman-teman. Ina, Ibu Ina ada. Nanti Bina masuk ya, Pak Imade masuk ya. Shalom. Oke, salam-salam pertama buat teman-teman semua yang ada di Amerika Serikat, di Eropa, dimanapun berada, khususnya Ibu Meta Gerbang Kasih, Ibu Ika, Ibu Elita, semua, Pak Raja Daud di Amerika Serikat, dan teman-teman semua Pak Yan. Dan di Eropa ada Ibu Budi Hartiningsi di Swedia, Pak Yan dan Spayung di Norwegia, musim salju di sana ya. Terus Pak Huta Barat, Opung di Prancis sudah mulai musim salju. Kemudian Ibu Sarce ya, Ibu Sarce yang ada di Belanda. Sarce di Belanda. Shalom, selamat malam atau selamat siang waktu Belanda. Pukul 1 siang ya sekarang. Di sini pukul setengah 9 atau setengah 7 waktu Jakarta. Dan salam-salam juga buat teman-teman yang ada di Eropa juga, Pak Julius, dan semua satu-satu saya nggak sebut namanya. Ibu Ine yang ada di Denmark atau Kanada, sama yang Ine. Kemudian Ibu Nina yang kemarin ulang tahun di Taiwan, Ibu Helen Walangitan di Hong Kong, terus teman-teman yang ada di Singapura, semuanya ada di Hong Kong, di Korea Selatan, terus di Brunei, Malaysia ada Ibu Ina, Ibu Nakayama, Pak Molan. Malam ini Pak Ibu Nakayama dan Pak Molan nonton ya. Saya akan menjawab pertanyaan Ibu dan Bapak mengenai roh penghibur. Ikuti ya. Bila perlu siapkan bolpen dan kertas Ibu Nakayama. Shalom. Nah, saya akan menjawab pertanyaan Ibu ya. Mulai malam ini baru saya jawab. Oke. Dan hari Minggu ini sebenarnya soulmate. Solata menjawab netizen ya. Soulmate. Tapi ya. Jadi saya tidak terlalu khotbah banyak-banyak. Saya menjawab. Dan ya shalom Maranatha Pak Imade dan Ina. Nah, teman-teman yang ada di live chat ya, shalom. Saya nggak bisa sebut nama persatu ya. Dan teman-teman yang ada di Australia, dan semua di Timor Leste, dan semua teman-teman pecinta Solata BM2, dimanapun berada. Kemudian teman-teman yang sudah membantu partisipasi dalam Solata BM2, terima kasih banyak. Dan teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia, di Papua Barat, Pulau Maluku, Pulau Halmahera, semuanya sampai kepulauan-kepulauan di Maluku. Shalom, selamat malam, shalom Maranatha. Dan teman-teman semua yang ada di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat,
Pulau Bali, ada Pamade sana, Asep, Aries, Pulau Madura, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian di Jakarta, Jawa Barat, kemudian di mana Gresik, banyak teman-teman di sana ya. Di mana Banten, banyak. Pulau Sumatera, dan di Pulau Kalimantan. Dan teman-teman semua, Pak Santoso, Pak Sibarani, Pak Otowong, teman-teman semua ya, Pak Bansar segala, Pak Binsar segala, Ibu Vivi, Evangelis, terima kasih. Dan teman semua teman-teman yang satu-satu nama saya nggak sebut ya, minta maaf ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah membantu siaran Solota BM2. Semua siaran ini terlaksana karena teman-teman, bukan saya. Oke, kita langsung aja ya, sebelum kita sama-sama baca firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Dan semua teman-teman yang di live chat, ikut berdoa ya. Tidak usah balas, mereka punya live chat, tidak usah. Supaya kita menerima firman Tuhan, dan kita semua diberkati. Biar teman-teman nggak usah dilayani ya. Biarkan aja mereka kepanasan. Oke, kita bersatu dalam doa, mari. Oh, haleluya. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di hari ini Tuhan, kami selalu mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu Tuhan kepada kami. Hingga saat ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan Tuhan. Kami datang dengan rendah hati Tuhan. Ampuni akan kesalahan kami Bapa. Seperti dosa kami yang kami lakukan, kesalahan kami lakukan kepada saudara-saudara kami. Untuk itu Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Memohon pengampunan Bapa. Biarlah dosa kami ini Tuhan, kami memohon kepadamu biarlah Engkau mengampuni dosa kami. Bapa, di hari yang sungguh baik ini Tuhan, kami anak-anak-Mu memohon padamu Tuhan. Biarlah di hari yang baik ini Tuhan, kami semua akan membaca sebagian firman kebenaran-Mu Tuhan. Kami boleh menerima dengan sukacita. Biarlah firman kebenaran-Mu ini Tuhan, kami boleh menabur sebagai benih-benih firman kebenaran-Mu Tuhan kepada anak-anak Tuhan yang membutuhkan firman kebenaran-Mu. Dan bagi mereka yang masih menutup telinga mereka Tuhan, Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau bukakan telinga mereka Tuhan, biar mereka dapat menerima firman kebenaran-Mu. Kami percaya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau jamah mereka Tuhan, ampuni kesalahan mereka Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami semua ini hanya terbuat dari tanah liat. Biarlah tanah liat ini Tuhan Engkau ubah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, di hari yang sungguh baik ini Tuhan, Engkau selalu menjaga kami anak-anak-Mu. Kau berkati anak-anak-Mu yang di malam hari ini atau di sore hari atau di siang hari di belahan dunia lain. Kau berkati mereka Tuhan, berkati kami semua Tuhan. Kehidupan kami, di dalam kehidupan kami dalam dunia ini Tuhan. Engkau jaga kami dari segala kuasa kegelapan roh-roh jahat, orang-orang jahat. Jauhkan kami Tuhan. Biar kami layak hidup di depan-Mu Tuhan. Hidup layak di hadapan-Mu Tuhan sebagai anak-anak yang takut akan Engkau. Bapa, di hari yang sungguh baik ini juga Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami semua anak-anak-Mu Tuhan, memohon padamu Tuhan. Berkati saudara-saudara kami, mungkin di siang hari ini atau di malam hari ini, mengalami kekurangan Tuhan. Kau berkati mereka. Dengan tubuh yang lemah, Engkau kuatkan. Yang mengalami sakit penyakit, Engkau sembuhkan Tuhan. Engkau angkat penyakit mereka Tuhan. Baik itu penyakit dari penyakit medis, maupun penyakit kiriman dari kuasa kegelapan. Kami tolak dalam nama Yesus. Hamba-Mu percaya Tuhan,
mereka telah sembuh. Mereka telah bebas dari segala kuasa-kuasa kegelapan. Untuk itu Tuhan, hamba mohon padamu Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini Tuhan. Berkati kami semua yang di malam hari ini. Baik yang nonton secara live atau secara ulang, Kau berkati kami Tuhan. Jaga kami Tuhan. Pada waktu kami membaca firman-Mu Tuhan. Kau berkati kami, kuduskan kami. Jauhkan kami dari salah satu oknum yang tidak suka, yang mau menghampiri kami Tuhan. Kami tolak dalam nama Yesus, segala kuasa roh-roh jahat jauh daripada kami. Bapa, kami mohon juga padamu Tuhan, berkati anak-anak yang di malam hari ini, Kau di siang hari ini di belahan dunia manapun, yang belum mencicipi sesuap nasi, Engkau berkati mereka Tuhan, dengan berkat-berkat, dengan apa yang Kau berikan Tuhan, dengan belas kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menjaga kami, menjawab kami apa yang kami minta Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar pada waktu hamba-Mu membaca firman kebenaran, Engkau berkati hamba-Mu. Bapa, hamba-Mu juga memohon, Engkau berkati tangan-tangan yang memberi dengan sukacita membantu dalam pelayanan Sulata BM2. Kau berkati mereka Tuhan, berkati keluarga mereka, sanak saudara mereka Tuhan, dan berkati pekerjaan mereka dengan apa yang mereka diberikan oleh Engkau Tuhan. Sesuai pemberian mereka membantu melakukan pekerjaan mereka Tuhan, membantu anak-anak Tuhan, membantu hamba-hamba Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan menggantikan berlipat-lipat kali kepada mereka Tuhan, anak-anak yang takut akan Engkau. Berkati semua saudara kami yang mau mendengarkan di malam hari ini. Kau selalu berkati kami Tuhan. Bapak, Engkau berkati siaran kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Peralatan yang kami pakai, jaringan internet, Kau selalu memberkati kami. Bapak, Engkau berkati pada waktu kami selesai membaca firman kebenaran. Kami akan berdiskusi satu dengan yang lain. Kau berkati tim Sulata BM2, saudara-saudara kami Tuhan. Pak Ciler, Pak Mordekai, Pak Lobo, Pak Lidara, Pak Marban, Bu Supiatul, siapapun Tuhan yang hamba-Mu belum sebut, Pak Huta Barat, maupun kita yang sementara dalam kondisi lemah Tuhan, Engkau berikan kekuatan kesehatan. Terima kasih banyak Bu Papa. Kau berkati tim kami ini Tuhan. Persatukan kami ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, biarlah kami anak-anak-Mu, Laskar Kristus. Tuhan, Kau berkati kami semua Tuhan. Kau berkati saudara kami. Terlebih-lebih saudara kami Tuhan yang mungkin mengalami sakit Tuhan, Kau berkati mereka. Kau berkati Pak Timothy dan keluarganya, Pak Lobo, teman-teman kami semua yang kami belum sebut satu persatu Tuhan, Kau berkati keluarga mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami semua tim di dalam Sulata BM2 ini Tuhan, Kau selalu jaga kami, menjaga tutur kata kami Tuhan. Biar kami tidak saling menyinggung, kami menjaga perkataan ini Tuhan, biar kuasa iblis tidak dapat merekrut hati kami Tuhan, biar kami tidak ada salah paham di dalam satu tim. Kau berkati kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Oke. Ya, malam ini Pak Bom. Ada apa ini? Ibu Ina marah-marah di live chat ya. Gak usah marah-marah. Oke. Nah. Oke, teman-teman semua, malam ini kita akan membahas masalah roh penghibur ya. Dari si Abdul yang gak memahami Alkitab, enak-enak aja mau menerjemahkan firman Tuhan pakai otaknya. Lucu-lucu saja ya. Oke, kita buka ya di dalam Yohanes 16 ayat yang 7. Demikian firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Sampai di sini, si Nandar Balabili bola-bola bolo-bolo, ya, saya tidak benci Anda.
Tapi Anda punya kelakuan, Anda bahas saja kitab Anda. Saya jawab malam ini, Anda bala-bala bini, bolu-bolu bala-bala. Ya, aneh-aneh aja lu. Saya nggak marah ya. Anda berkata bahwa di sini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Yesus pergi. Sebab jikalau aku pergi, Yesus pergi. Penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yang Yesus utus itu siapa? Manusia. Aneh aja. Oke? Kembali ke itu. Kita buka mulai dari ya, Nandar, baca ayat firman Tuhan itu jangan satu-satu ya. Hanya orang yang mimpi yang mau dengar Anda ya. Kita buka dalam Yohanes 14. Ya. Pertama, kita buka dulu Yohanes 14 ayat 6. Di sini Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kalau kita baca di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, apalagi di Yohanes, Yesus itu adalah firman Allah. Dan Yesus adalah Allah sendiri. Dia suci. Apakah ada orang yang mau menolong sama dengan Yesus? Satu hakikat? Mari kita bongkar. Kita buka di Yohanes 14 ayat 15. Terus ya, karena dia terkait dengan Yohanes 14 ayat 6, perhatikan ayat 15. Yesus menjanjikan penghibur. Anda, Yesus menjanjikan penghibur. Kau lihat kemari ya, jangan kau framing ya. Perhatikan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perhatikan ayat yang ke-16. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Di sini jelas ada kata penolong yang lain. Anak-anak di rumah, anak-anak Tuhan, tolong di situ garis penolong yang lain. Anda, kau garis dulu penolong yang lain. Ya, bukan ke Mr. M. Kau lihat ini. Kita perhatikan ayat 17. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu, akan diam di dalam kamu. Perhatikan ayat 17. Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Perhatikan habis koma, sebab dunia tidak melihat dia. Dunia tidak dapat melihat dia. Manusia dapat dilihat. Oke? Satu ya. Dunia tidak dapat melihat dia. Anda bisa lihat roh? Perhatikan ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Aku tidak akan meninggalkanmu sebagai yatim piatu. Mr. M masih ada sampai sekarang? Tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Sampai sekarang orang Kristen tidak yatim piatu dalam firman Tuhan. Roh Kudus ada dalam diri kita. Manusia bisa menjaga orang sampai sekarang. Sadar, kau aneh-aneh aja sih. Kita buka Yohanes 16. Yohanes 16, kita perhatikan ayat 12 ya. Sampai yang 15. Masih banyak yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Oke? Mulai baca 13. Perhatikan di sini baik-baik. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran,
Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jelas, Roh Kudus itu kalau datang, memberikan suatu nubuatan kepada rasul-rasul. Nubuatan, rasul akan membuat nubuatan. Roh kebenaran itu akan memimpin. Jelas harus yang suci. Oh, manusia kok ada berbuat dosa, kok dibilang roh kebenaran? Nandar, apakah manusia itu benar, suci? Aneh. Hanya roh kebenaran ya, Roh Kudus ya. Kau samakan dengan manusia, masa sih manusia ada penuh dengan dosa? Manusia melakukan hal yang kawin-mengawin, melakukan kejahatan, baru kau samakan dengan Roh Kudus. Aneh sekali kau. Ya. Kita baca di ayat 14. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Harus mengikuti ajaran Yesus. Baru yang kau kasih tahu itu, apakah dia mengikuti ajaran Yesus? Firman Tuhan Yesus? Hah? Apakah mengikuti Yesus punya perintah? Memberitakan firman, menginjil, mengajar, membaptis? Kan enggak. Kok ngaku-ngaku? Harus orang yang suci. Roh Kudus itu. Roh Kudus nggak bisa dilihat. Cuma dirasakan. Kok larinya ke manusia, Nanda? Aneh-aneh aja, lucu-lucu aja. Parah loh. Nah, kemudian kita perhatikan. Ya. Perhatikan kita baca ayat yang ke-15. Ya, 15. 14 dulu ya. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, di sini jelas ayat 14, ia, Roh Kudus, bukan Mr. M yang Anda maksudkan, Nandar. Ia akan memuliakan aku. Berarti dia harus memuji-muji Yesus. Memuliakan itu menghormat kepada Yesus. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku, daripada Yesus. Kalau mengakui Anda bahwa Anda punya sebagai nabi, berarti Yesus kau mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Kan enggak. Aneh-aneh aja. Saya bingung-bingung. Ini orang mengklaim-klaim. Perhatikan, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, apa yang Bapa punya, Yesus punya. Apakah seorang nabi yang bisa berkata, aku dan Bapa sama? Tidak ada. Semua nabi Israel tidak ada yang bisa berkata, aku dan Bapa satu. Percaya juga kepada Allah, percaya juga kepada aku. Tidak bisa. Aneh-aneh jadi orang-orang mengajar ini ya. Kita kembali ke Yohanes. Kita kembali ya. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Perhatikan di sini baik-baik. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Perhatikan. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu ya, seorang penolong. Nah, jadi jelas di sini ya, saudara-saudara. Teks ini mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah. Dan kalau kita baca dalam Yohanes 14. Nah, kalau Nandar mengakui bahwa Roh Kudus bisa dilihat dan dia punya junjungan kah? Saya juga tidak tahu, mengatakan bahwa Mr. M itu tidak bisa dilihat terus menemani kita sampai sekarang ini. Ya, berarti dia harus mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Tapi kan tidak, dia tidak mengakui.
Kata penolong, ya, aduh saya punya teknisi tidak ada jadi nggak bisa tampilkan ya. Kata penolong, penolong itu dalam bahasa Yunani kan biasanya Nanda bicara parakletos lah, apalah. Ya memang, parakletos itu penolong dalam bahasa Yunani. Nanda, kau tidak periksa. Minta maaf Nanda, saya bantah kau punya pernyataan ya. Tadi kalian ada tertawa-tertawa, terus pakai channel Solata BM2, padahal saya nggak masuk, padahal saya nggak tahu ada itu siapa, saya nggak tahu ya. Penipu-penipu ya. Kalian tuh penipu-penipu pembual semua. Pakai nama logo Solata BM2, pakai nama Solata BM2. Tapi nggak ngomong. Coba ngomong pakai nada suara. Apakah kamu bisa bikin suara saya? Aneh-aneh aja. Parakletos penolong. Mau penolong siapa? Penolong itu apa? Kata ini muncul 3 kali dalam perjanjian baru. Kamu baca, tahu nggak? Kata penolong itu apa? Suto parakletos. Itu muncul loh dalam Alkitab perjanjian baru. Ada sebanyak 5 kali loh. Coba kita lihat dalam surat Yohanes ya. Surat Yohanes. Ini surat Yohanes. Di 1 Yohanes 2 yang biasanya Pak Bowo pernah khotbahkan. Perhatikan di sini. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa. Perhatikan. Pengantara kepada Bapa. Berarti penolong. Parakletos. Dan Injil Yohanes, di dalam Injil Yohanes, kita buka ya. Ya. Sebentar. Nanti saudara buka aja, saya singkat waktu. Catat aja situ. Di situ ada kata penolong dalam Yohanes 14 ayat 16. Itu penolong. Yohanes 14 ayat 26. Catat ya. Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 16 ayat 7. Kata penolong. Di situ. Parakletos. Nandar. Aneh-aneh aja. Nah, di sini dia salah terjemahkan. Memang kalau secara kitab-kitab lain itu ada penerjemahan yang bermacam-macam. Parakletos ini juga bisa diterjemahkan secara yang berbeda ya, oleh versi kitab-kitab suci yang berbeda. Nah, parakletos ini sebenarnya adalah orang yang dipanggil membantu kita atau penolong. Ya, cuma diterjemahkan itu memang ada berbagai macam penerjemahan parakletos itu. Ya contoh dalam hal ini contoh seorang masalah hukum ya, contoh masalah hukum. Itu ada pengacara ya, pengacara atau pengacara hukum atau penasehat ya untuk penolong bagi yang mengalami kasus atau pembela ya. Nah, jadi atau sebagai penasehat ya sebagai penasehat hari-harinya hidup ya, dia menghibur atau sebagai penolong ya. Jadi mereka ini tidak, saya ambil contoh ya, saya nggak mau contoh masalah minuman, saya kasih contoh aja bolpen ya. Loh, kalau minuman bahaya. Nah, jadi begini. Kita coba buka di, belum. Jadi harus saudara-saudara pahami ya, Anda harus pahami parakletos itu apa. Kalau parakletos yang Anda maksudkan adalah penolong, ya memang penolong. Tapi harus Anda bisa melihat dari segi itu terjemahan yang bagaimana. Jangan Anda terjemahkan pakai Anda punya otak semau-maunya Anda. Minta maaf ya saudaraku ya. Nah, di situ ada kata yang lain. Anda selalu singgung kata yang lain. Memang Anda sebut dalam kata yang lain, dalam bahasa Yunani, Anda selalu gempur-gemburkan alos. Alos. Dalam bahasa Yunani, yang lain, alos ya. Itu dua kata bahasa Yunani itu artinya itu yang lain ya. Alos. Nah, dalam bahasa Inggris itu another. Ya, atau Anda terjemahkan dalam bahasa Yunani kemarin apa ya? Another ya, atau alos ya, alos. Alos atau
kemarin saya dengar, saya cari YouTube-nya tapi saya nggak dapat ya. Kata yang lain atau heteros. Nah, heteros. Tapi Anda harus bisa menjelaskan alos dan heteros. Alos itu apa? Nah, alos itu menunjuk kepada yang lain tapi jenis yang sama. Paham ya, Nadar ya? Alos itu begini. Menunjuk kepada, saya nggak bisa kasih contoh ya, nanti kena ini ya, masalah iklan-iklan minuman ya. Saya nggak siap gitu ya. Contoh begini, alos itu menunjuk yang lain kepada jenis yang sama. Menunjuk yang lain. Ah, ini contoh ya. Ini contoh bolpen. Kan bentuknya warna biru sama ya. Dia menunjuk kepada bolpen yang lain, tapi sama. Itu alos. Nah, kalau heteros, nah ini. Heteros itu ini. Bolpen, sama-sama bolpen. Ya. Nah, dia menunjuk kepada yang lain. Ya. Dia menunjuk kepada yang lain. Nah, dia menunjuk kepada yang lain, tapi jenis yang berbeda. Ini berbeda ya. Nah, itu namanya heteros, Nandar. Ya. Berbeda ya. Kalau alos kan ini sama. Berbentuknya tapi dia sama. Paham ya teman-teman ya? Itu alos. Kalau heteros itu yang menunjuk kepada yang sama tapi tidak dari berbeda apa? Jenis yang berbeda. Ya, jenis yang berbeda. Nah, ini namanya heteros. Bolpen tapi jenis yang berbeda. Paham yang Nandar ya? Ini sama-sama bolpen, tapi jenis yang berbeda. Itu namanya heteros. Kalau bolpen kan tidak ada merek. Jadi saya berani ya, kasih perumpamaan ya. Ya, contoh kalau saya minta minum air putih, Anda kasih air putih. Berarti air putih satu, air putih satu. Ya, itu namanya itu alos. Istilahnya menunjuk pada yang lain, tapi jenis yang sama. Jadi, saya minum air putih ini, tapi air putih sana, saya menunjuk ke air putih sana, tapi jenis yang sama. Berbeda kalau saya minum air putih ini, di sana minum air lumpur hitam ya. Nah, itu maksudnya. Air lumpur hitam yang biasanya Nandar biasa singgung. Nah, parakletos ya, penolong, yang lain disebut juga ya sering juga disebut di situ yang Nandar bicara itu dalam Yohanes 14 ayat 16. Sorry ya, saya nggak bisa kasih tunjuk di layar karena saya masih gaptek ya. Belum ada yang bisa bantu ya teknisinya. Ya ini Nandar selalu singgung di Yohanes 14 ayat 16. Itu jelas di situ kata alos ya, bukan heteros. Jadi bukanlah heteros tapi alos. Nandar bukan heteros ya, alos. Nandar alos ya, bukan heteros. Nih, ini sepeda berbolpen yang sama. Ini alos namanya, oke? Kalau ini heteros, bolpen sama tapi beda. Ya, paham ya Nandar ya? Kalau orang Kristen pintar semua, kalau Anda bicara juga tetap orang Kristen tidak percaya Anda. Nah, jelas di sini parakletos itu mempunyai sifat-sifat yang sama kepada Yesus. Sama. Teman-teman, kalau ini isi tintanya warna biru, bolpen ini hitam. Apakah yang biru ini sama dengan hitam atau tidak? Nandar. Alos, heteros. Jelas beda kan? Nggak mungkin kita disuruh bikin formulir isi biru kita pakai bolpen hitam. Kita Tapi kalau bolpen biru, isi bolpen biru, berarti kita nggak apa-apa. Umpamanya ini macet. Terus kita pakai satu, tulis lagi, ikut ujian. Kan pas. Tidak mungkin kita habis kita serepnya yang warna hitam. Ujian gugur. Paham nanti? Saya kasih contoh yang sangat gampang sekali ya. Alos ya dengan heteros. Sok-sok pintar bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Padahal nggak ngerti apa arti alos dan heteros. Jadi kalau kita berbicara parakletos, roh penolong di sini mempunyai sifat-sifat yang sama kepada Yesus ya. Contoh dalam Yohanes, ya,
Kita buka ya teman-teman ya. Kita buka dalam Yohanes 14. Yohanes 14. Ayat yang ke-26. Bentar ya. Oke. Nah, di sini jelas secara eksplisit. Ya. Kita lihat di sini ya. Nanti Yohanes 14 ayat 26 ini secara eksplisit. Kalau Nandar kau tidak tahu lagi, lihat di kamus bahasa Inggris ya. Tadi bahasa Yunani saya sudah terangkan ya. Kalau Anda ikut ujian, saya kasih contoh ya. Sudah ya. Nah, bahwa Parakletos ya, itu adalah Roh Kudus. Perhatikan di sini ya. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Sorry ayat salah ya. Nah, Yohanes 14, sorry. 14 ayat 26. Perhatikan di sini. Parakletos itu roh penghibur, ya, roh penolong, yaitu Roh Kudus. Perhatikan. Yaitu Roh Kudus. Nanda, Roh Kudus bisa dilihat, Nanda? Orang Kristen semua tahu, Roh Kudus itu tidak bisa dilihat. Tadi saya sudah jelaskan ya. Roh penolong itu adalah Roh Kudus, ya, Roh penolong ya. Coba baca baik-baik ayat ini. Yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Nama siapa? Nama Yesus. Kok ada klaim-klaim begitu, Nanda? Aneh-aneh aja saudara saya ini. Oke? Nah, tetapi penghibur, perhatikan ya. Nah, kalau kita lihat tetapi penghibur itu yaitu Roh Kudus, berarti Parakletos, ya. Yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Perhatikan ini Nanda. Nah, ini dikatakan juga bahwa ia akan menyertai kamu selama-lamanya di ayat yang ke-16. Menyertai. Roh Kudus ini akan menyertai kami semua selama-lamanya. Perhatikan. Seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa menyertai kita selama-lamanya? Tidak mungkin Anda. Hanya firman, hanya Allah sendiri yang menyertai kita. Masa Anda mau nyatakan manusia bisa menyertai kita selama-lamanya? Seluruh manusia ini? Aneh aja Anda ya. Kau baca firman Tuhan baik-baik lah. Makanya belajar sama hamba Tuhan. Yang kau karang-karang. Ya. Saya punya saudara satu ini salah-salah terjemahan ya. Nah, apakah manusia bisa dalam ayat ini, apakah manusia bisa menyertai? Menyertai kita semua, saudara? Kan tidak bisa. Ya, itu satu ya. Dan semua kata-kata Yesus di dalam Yohanes 14, ada katamu, kamu. Dari Yohanes 14 ayat 16 sampai 18 ya. Itu kan Anda kau harus belajar bahasa Indonesia. Minta maaf, saya bukan mengajar, tapi aneh-aneh ya. Kita lihat kalian membahas Alkitab tuh bukan ngeri, tapi saya merasa bahwa kalian memang apakah kepala tidak terbentur di tembok atau pernah jatuh. Minta maaf ya saudara ya. Anda tidak bisa membedakan alus dengan heteros. Tahu, tapi tidak mengerti. Ini kan kita kalau kita ujian kan minimal kita bawa bolpen 2, warna biru sama. Ini kan namanya juga bolpen. Ini heteros ya, ini kan bolpen, tapi tintanya kan berbeda. Paham ya? Makanya alos yang dipakai, alos. Yang lain harus sama dong. Masa manusia sama dengan Roh Kudus? Aneh-aneh aja. Baru tidak mengikuti ajaran Yesus lagi. Sudah paham ya saudaraku ya? Nah, untuk itu yang bisa menyertai kita semua manusia, bukan manusia atau nabi. Yang bisa menyertai kita adalah Roh Kudus. Kalau Nandar membawa-bawa bahwa masalah Yesus berkatakan Roh Kudus atau pertanyaan dari saudara kami, Ibu Nakayama, bahwa Roh Kudus itu adalah ya dengan dia punya teman, Ibu Nakayama punya teman, katakan bahwa Roh penghibur itu dia punya junjungan atau Mr. M. Kan Mr. M ini kan lahirnya tahun sekitar 570 Masehi.
meninggalnya 632 Masehi. Kan tidak mungkin, kan sudah meninggal. Minta maaf ya. Yang dikatakan roh penghibur ini harus Nanda, dia harus belajar. Roh penghibur ini yang menemani kita sampai selama-lamanya. Bukan manusia, bukan Nabi Musa, Nabi Yesaya, bukan. Bukan manusia, Roh Kudus, Roh penolong itu, yaitu roh kebenaran. Coba kita buka di Yohanes 14 ayat 17. Buka ya. Perhatikan sini. Nah, yaitu roh kebenaran, ya. Yaitu roh kebenaran, perhatikan di sini saudara-saudara. Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan dia akan diam di dalam kamu. Jelas ayat ini mengatakan bahwa kamu tidak akan bisa melihat dia. Loh, kan manusia kan bisa dilihat. Masa sih Nandar ini, saudara saya ini kacau sekali ya. Tidak bisa. Roh Kudus itu tidak bisa dilihat. Dialah roh kebenaran itu. Dan manusia tidak ada yang benar di dalam dunia ini. Mau nabi mana juga, Nabi Musa saja berdosa sampai tidak bisa membawa bangsa Israel masuk tembus Kanaan. Berdosa. Daud berdosa. Semua berdosa. Kok Anda bilang ada manusia yang tidak berdosa? Apakah manusia yang ada punya istri bisa dibilang kebenaran? Kan nggak bisa. Roh Kudus aja yang bisa punya kebenaran ya. Bagaimana mungkin kata roh, ini biasanya Nanda bicara nih, ruah. Dia pakai monyong-monyongnya, ruah. Pneuma, dalam bahasa Yunani, pneuma, ruah bahasa Ibrani. Aneh-aneh aja, lucu-lucu aja dengan dia punya. Kita tidak tahu kah? Itu kan terjemahan bahasa dalam bahasa Ibrani, ruah. Ruah, itu kan macam-macam terjemahan Nanda. Memang seperti yang kalian katakan. Ada seperti roh, bisa angin, bisa nafas, bisa semangat. Ya. Atau mungkin masih masalah pikiran, kecenderungan dalam hati, ya pikiranlah. Jadi Anda kalau berbicara memang ya perhatikan di situ dulu. Yang dibilang ruah atau pneuma itu, roh kebenaran itu yang bagaimana? Dia nggak bisa dilihat. Apakah Nandar bisa lihat roh? Kan nggak bisa. Apakah Nandar bisa melihat pneuma? Ruah, pneuma. Enak aja ngomong sembarang lucu-lucu ya Nandar. Saudara saya ini memang ya lucu-lucu ya. Bagus juga, nggak apa-apa lah. Tapi jangan klaim-klaim. Kita lihat sini Yohanes 14 ayat 17. Di sini kata-kata yang secara eksplisit itu ya, itu di situ sangat banyak sekali ya, secara eksplisit ya, sangat banyak di sini. Satu, roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima, melihat dia, menyertai dan diam di dalam kamu. Apakah Nandar, kau bisa diam di dalam saya? Apa manusia bisa diam dalam diri saya? Sekian miliar manusia ini? Kan aneh. Masa saya bisa tahu ada manusia lain di luar negeri? Saya bisa tahu. Hanya Tuhan, hanya Allah sendiri yang menyertai kita, Nandar. Tuh aneh-aneh. Jadi saudaraku Nandar ini. Nah, kalau kita lihat dalam Yohanes 14:26 yang tadi kita sampaikan, Pak Bob sampaikan tadi, ayat 26, kita kembali ya. Nah ini. Tetapi roh penghibur yaitu Roh Kudus. Nanda bisa lihat Roh Kudus nggak? Kan nggak bisa. Nah, secara eksplisit kan Roh Kudus ini kan penolong ya, secara parakletos berarti penolong. Dia adalah Roh Kudus, penolong, penghibur, penolong, yaitu Roh Kudus. Penghibur ini kan penolong yang Nanda selalu bikin penghibur. Parakletos, penolong, penghibur. Bukan, itu Roh Kudus bukan manusia. Roh Kudus itu roh, ruah, pneuma. Yang Anda bicara ruah, mulutmu muncul ya Nandar ya. Aduh aneh-aneh sekali. Nandar kadang-kadang bingung-bingung juga saya lihat kau ya.
Nggak usah lah, kau khotbah, kau punya kitab saja. Kau jangan pelintir-pelintir Alkitab ya. Itu salah sekali, saudara. Nah, di dalam ayat 14 ayat 20, Yohanes 14 ayat 26, di sini jelas bahwa Tuhan Yesus menghibur, ya. Adam akan mengirim penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus. Berarti akan menjadi ada suatu roh penolong, ya, bukan manusia. Sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi janganlah, ya. Kemudian kita lihat di sini Yohanes 15, ya. Yohanes 15 ayat 26 juga di sini, ya. Kalau kita lihat-lihat satu ayat, bentar, ya. Nih, perhatikan ini. Saya tidak akan membahas ini kalau bukan saya akan mengkantar Anda punya perkataan, ya. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nah, apa yang kalian bersaksi tentang Yesus? Semua salah, tidak sama seperti Yesus sampaikan. Bukan cara ibadahnya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja. Itu kata-kata Yesus loh. Saling mengasihi, tidak suruh bunuh-bunuh orang, tidak suruh kawin lebih daripada satu. Mengajar firman Tuhan, membaptis. Apakah kalian melakukan pembaptisan? Kan tidak. Harus menjalankan apa yang Yesus perintahkan. Anda, janganlah orang-orang hanya orang botol yang mendengar kau ini. Jikalau penghibur yang akan kuutus, perhatikan, jikalau, saya ganti ya, jikalau Parakletos, penolong, penghibur, yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran, apakah Roh kebenaran itu manusia? Tidak ada manusia yang benar. Semua berdosa, Nanda. Aneh-aneh aja. Aduh, bikin saya punya kepala sakit ya. Mana panas. Aduh, perhatikan ayat Yohanes 15 ayat 26. Jangan pelintir-pelintir ayat lah, baca semua. Nah, keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Kalian menyangkal Yesus Tuhan. Baru kalian mau comot-comot ayat. Itu baru berapa ayat yang saya tunjukkan. Coba Yohanes 16 ayat 8 lagi. Kamu baca 16 ayat 7, tidak baca Yohanes 16 ayat 8-nya. Nih, kamu kasih ayat 7 kan? Nih, kamu tidak baca ayat 8-nya. Nah, ini. Ya. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Apakah bisa? Tentu kan tidak bisa, Nanda. Baca terus. Yohanes 16. Baca yang 13 ini. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Apakah manusia yang dulu hidup bisa membimbing saya sekarang? Bisa temani saya? Temani manusia sekian miliar manusia? Orang Kristen ada berapa miliar? Kan aneh. Hanya Roh Kudus itu. Baca itu ayat terus. Ya, kemudian kau baca terus. Kau kan ambil dari ayat Yohanes 16 ayat 7. Baca terus sampai 14 ini kau baca nih. Saudaraku Nanda. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ia akan memuliakan Yesus. Yang diterima dari Yesus, ajaran-ajaran Yesus. Ini menyimpang semua. Baru mau ikuti ajaran Yesus. Mana? Aneh ya. Aneh ya.
roh kebenaran itu tidak bisa dibilang manusia. Saya juga kadang-kadang bingung ya, orang kalau bisa terjemahkan masalah roh penghibur itu sama dengan manusia, aneh. Sangat aneh. Kalau Roh Kudus itu nggak bisa dilihat. Karena Roh Kudus itu tidak mungkin menunjuk kepada yang Nandar sebut-sebut itu. Ahmed, Mehmet, apa. Nggak bisa Nandar. Saya sebenarnya malas ya. Sebenarnya malas saja saya bantai nih orang. Cuma, aduh ajarannya ini aneh-aneh ya. Mudah-mudahan teman-temannya dan seberang itu bisa sadarkan dia ya. Ada juga masuk pakai Solota BM2. Teman-teman kalau ada Solota BM2 masuk di channel Anda, jangan percaya ya. Itu bukan saya. Kalau dengar suara saya baru bilang itu saya. Jadi bukan roh penolong itu menunjuk kepada manusia, kepada Roh Kudus. Roh Kudus nggak bisa dilihat. Jadi Nanda kau harus sadar. Baca kalau Yohanes 16 itu ayat 7, kau baca terus sampai 14 supaya kau bisa sadar. Kebanyakan mereka ini nggak ngerti bahasa Indonesia. Apa mereka sekolah bahasa Indonesia sampai di ujung gerbang sekolah atau gimana ya? Bahasa Indonesia mereka nggak ngerti-ngerti. Kenapa ya? Kalau bilang tidak dijamah Roh Kudus, ya iya juga. Tapi bahasa Indonesia mereka dapat pelajaran apa di sekolah dulu ya? Minta maaf. Coba kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 18. Kita lihat Bapak ya. Yohanes 14. Ya. Ayat 18. Kita perhatikan ayat 18 ya. Di sini dikatakan, aku nih Yesus, tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Ya, jelas di sini dikatakan, Yesus tidak akan meninggalkan kami semua sampai sekarang. Karena Yesus Allah. Apa yang temani kita? Ya jelas Roh Kudus, Roh Allah. Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Jadi kita bisa menemani kita semua manusia ini bermiliar-miliar, meskipun bertriliun-triliun. Itulah kuasa karena dia maha kuasa. Ya. Roh Allah itu maha kuasa, bukan manusia ada dalam diri saya. Tidak mungkin, Nandar, kau ada dalam diri saya ada diri kau. Pikir. Nah, saya pusing ya, kepala saya sakit. Lihat Nandar bicara begini ya. Cuma yang harus saya sampaikan, saya harus menjawab. Memang setelah Roh Kudus yang dijanjikan digenapi pada waktu hari Pentakosta itu Roh Kudus terjadi dalam 10 hari ya, kenaikan Yesus. Setelah Yesus naik terangkat 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Ya. Perhatikan ya Yohanes 14 ayat 18 ini ya. Coba kita perhatikan baik-baik. Aku tidak akan meninggal kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Bagaimana mungkin kedatangan si Nandar, bala-bala bili-bili, kembali kepada murid-murid Yesus? Bagaimana? Bagaimana bisa datang itu? Sedangkan dia belum ada. Sedangkan Yesus itu di tahun berapa Masehi? Tahun 33 Masehi. Di situ murid-murid Yesus, setelah Yesus mati, bangkit, dia menyampaikan kepada murid-muridnya, dalam Yohanes 20:28, terimalah Roh Kudus. Kemudian setelah Yesus terangkat ke surga, 10 hari kemudian mereka menerima zaman Roh Kudus. Jadi manusia tidak punya hakikat satu kesatuan ya dengan Yesus, tidak ada. Itu hanya Roh Kudus. Jadi saya sebenarnya ini sebenarnya masalah yang bukan yang susah, sulit. Hanya orang botol yang kita jawab dengan baik-baik ya, pelan-pelan ya. Hanya orang yang tidak mengerti, mungkin gak lulus bahasa Indonesia kan. Saya yakin yang seiman dengan dia itu tidak percaya sama dia. Karena aneh-aneh ya, tidak ada bahan kali ya. Masa
Saya curiga mereka nggak pernah sekolah itu si Nandar. Sekolah di mana dia ya? Nggak bisa memahami manusia dengan roh. Mulutnya, dengan sendirinya mulutnya ruah, penumah. Nggak mengerti. Kalau yang tadi saya sampaikan, dari awal saya jelaskan, kalau diterapkan kepada manusia, jelas berbeda. Tapi kalau diterapkan kepada Roh Kudus, yaitu Roh Allah sendiri, itu cocok. Karena Yesus berkata, aku akan pergi dan aku akan memberikan kepadamu penghibur yang sesuai dengan ajaran Yesus. Manusia kan manusia sebelumnya kan, selanjutnya kan tidak ada pernah mengajar seperti Yesus. Nggak ada, hanya murid-murid aja Yesus. Oh, ada yang katakan, yang lain bilang katanya ini dia. Beda sekali. Yesus tidak pernah mengajarkan orang hal-hal yang buruk ya, sampai kawin lebih daripada satu. Nggak ada. Yang Yesus mengajarkan itu, perintah agung itu 3. Memberitakan firman Tuhan, firmannya, dan sendiri firman Allah. Kedua mengajar, ketiga membaptis. Kalian tidak baptis kok ngarang-ngarang. Ya. Kalau kita lihat dalam Roh Kudus perjanjian baru, memang banyak sekali nubuatan-nubuatan dan hal-hal yang akan datang. Itu dilakukan oleh murid-murid Yesus. Termasuk Paulus juga bernubuat. Sampai hari ini sudah mulai terjadi. Petrus punya nubuatan ada. Banyak. Dan kalau kita berpacu acuan kepada roh yang dijanjikan itu, sesuai dengan Nandar punya pernyataan bahwa ditujukan kepada junjungannya, berarti Yohanes 14 ayat 6 itu kira-kira gimana ya? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Emangnya dia suci? Kan beda dengan Yesus katakan ini. Karena dia Allah sendiri. Dia firman Tuhan sendiri. Coba kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 16. Kembali lagi ya. Ayat 16. Perhatikan di situ. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kan manusia mati. Apakah dia manusia itu menemani kita sampai selama-lamanya? Nada. Aneh-aneh aja kau ya. Hanya orang bodoh yang mendengar kau. Orang Kristen semua itu pintar-pintar. Orang Kristen botol yang kalau mau murtad itu. Berarti botol sama dan dia. Masa manusia bisa temani manusia? Aneh-aneh aja. Sudah kau bahas saja kitab kamu, jangan bahas kita Alkitab. Parah sekali ya. Yohanes 16 ayat 13 juga begitu. Tidak mungkin sebagai pembatalan. Kita baca ya. Yohanes ini kalau memang betul, berarti Yohanes 14 ayat 6 itu rancun. Kita lihat 16 ini, kan tidak mungkin. Yohanes 16 ayat 13. Perhatikan ya. Nih. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu di dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kalau memang Nandar kau yang akan mau datang, atau kau punya juga mau datang, berarti Yesus, Yohanes 14 ayat 6, Yohanes 14 ayat 6 itu gugur. Tapi kan tidak. Yesus berbicara tentang dirinya. Karena dia Allah. Roh Kudus yang akan menemani anak-anak yang percaya kepada dia. Oh, yang tidak baku cocok. Ini contoh nih, bolpen ini Nandar. Bolpen dengan yang hitam mana cocok.
Kau gugur ikut ujian, diwajibkan pakai bolpen biru, kau pakai bolpen hitam. Bolpen biru habis kau pakai hitam. Gugur. Tidak lulus ujian. Tadi kan sudah jelaskan, alos. Ya. Bukan heteros. Kalau kita mau menjelaskan orang lain punya firman Tuhan, jangan ngarang-ngarang. Ya, jangan ngarang-ngarang. Kalau kita lihat, ya, rasul-rasul, murid-murid Yesus sudah menulis firman Tuhan karena kepenuhan dengan Roh Kudus. Coba Anda baca, coba dalam Kisah Para Rasul. Ya. Kisah Para Rasul. 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia ini berarti Tuhan, Tuhan Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Berarti nama siapa? Namanya Yesus. Itu. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama lain? Bukan. Jadi kalau kita baca baik-baik, Anda, Yohanes 16 ayat 7, kau baca terus. Yang menemani kita selama-lamanya. Siapa? Hanya Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Allah sendiri. Kok manusia bisa temani manusia? Tidak bisa. Kau bahas kitab Anda sajalah. Jangan ke Alkitab lah. Anda nggak memahami. Bilang kami hamba Tuhan semua. Salah-salah kasih khotbah ke jemaat. Enak sekali kau. Memangnya kau sendiri orang pintar. Nggak sampai juga sekolah sampai lulus. Aneh-aneh nggak mengerti itu apa itu parakletos, rua, pneuma, heteros, alos dan heteros saja kau tidak mengerti. Giling-giling kepala. Kalian selalu menanyakan siapa tuh Yesus. Kalau dia nabi, nabi tidak bisa berkata inilah perkataanku, inilah firmanku. Anda saya kasih tunjuk ya. Perhatikan dalam Yohanes 8 ayat 51. Siapa tuh Yesus? Nah, perhatikan ya. Yohanes 8 ayat 51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Perhatikan. Firmanku. Berarti dia Allah kan? Mau lihat? Saya kasih 3 ayat. Terakhir. Perhatikan ya. Saya kasih 3 ayat. Siapa itu firmanku itu? Matius 24 ayat 35. Perhatikan ini. Dari 34 ya. Aku berkata kepadamu. Kata aku di sini siapa? Yesus. Kalian selalu bertanya. Di mana Yesus mengatakan dia Tuhan? Kalian ini tidak baca firman baik-baik. Tidak ada bahasa di situ bilang Yesus, saya ini Yesus, saya ini Tuhan. Dengan Anda di sekolah bahasa Indonesia di mana? Dengan kata-kata begini kita tahu itu Yesus Tuhan. Kau baca dengan baik-baik ya. Aduh, aneh-aneh saja nih orang-orang ini. Perhatikan baik-baik. Aku berkata kepadamu, aku ini Yesus. Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semua ini terjadi. Perhatikan ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku, perkataan Yesus, tidak akan berlalu. Yang bisa berlalu siapa?
manusia. Tapi firman Tuhan dunia ini sampai kiamat juga selesai juga tidak akan habis tuh. Firman Tuhan tidak akan berlalu. Berarti siapa tuh Yesus? Ya Allah sendiri. Coba di Matius, sama ada juga di ayat lain. Jelas ya, siapa tuh Yesus ya? Ini Yesus, kata Yesus loh. Nah. Sama di sini di Markus. Aku berkata kepadamu sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Perhatikan. Tetapi tentang hari atau saat ini tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga pun tidak tahu. Tidak, dan ataupun tidak, hanya Bapa saja. Nah, siapa tuh Yesus? Tidak mungkin pada waktu Yesus mau disalib, Yesus bilang, saya juga tahu. Tidak mungkin. Berarti sama saja Yesus bilang, saya ini Tuhan. Tidak ada yang bisa macam-macam nanti. Penyaliban tidak akan ada. Nanti setelah Yesus mati dan bangkit, sesuai dalam Yohanes 20, ayat yang ke-28, di situ murid-murid Yesus katakan. Contoh Thomas. Yesus berkata, cucuk tanganku, cucuk rusukku lambung. Thomas pegang. Thomas tahu, mengingat kembali waktu nubuat tentang Yesus berbicara kepada mereka dalam Matius 16. Yesus berberitahu bahwa dia akan mati dan disalibkan. Hari ketiga akan bangkit. Makanya Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Nah, pada waktu Thomas berbicara demikian, apakah Yesus menolak? Kalau Nabi pasti menolak. Tapi Yesus berkata apa? Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Nah macam kita ini. Di dalam Lukas 21 ayat 33 juga demikian begitu. Dunia ini boleh berakhir, tapi perkataanku tidak berakhir. Siapa? Yesus kalau katakan itu, kalau kita punya pikiran yang logika, pakai otak, yang paling darah bilang otak. Berarti firman itu tidak berlalu, berarti dia siapa? Ya yang Maha Kuasa. Ya, jadi kalau kita membahas kitabnya orang, jangan kita membahas sepikir enaknya dewe. Belajar ya, Nandar. Anda harus memahami itu alos, ya, parakletos, belajar baik-baik, ya, heteros. Saya kasih contoh yang kayak begini. Ini ya sudah sangat sekali ya. Kalau kita ujian kan minimal kita bawa bolpen 2 kan, seret ya. Ini alos, ya, ini alos ya. Yang lain jenis dari yang sama ya. Kalau ini kan lain jenis yang tidak sama. Jadi kita ujian pakai bolpen biru, nanti jadi bolpen hitam, jelas kita gugur dalam ujian. Jadi gugur ya. Nandar ya, kau punya pernyataan itu sudah gugur ya. Oke, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Maranatha, semoga damai sejahtera buat kita semua pembelajaran hari ini. Supaya jangan ada kata-kata dari teman-teman kita yang memframing suatu pernyataan mereka dengan amburadul. Ya. Jadi memang khusus hari Minggu tuh soulmate, Solata menjawab netizen, atau saya menjawab yang mereka framing dari kitab sebelah ya. Karena saya nggak pernah bahas kitab mereka. Cuma saya membenarkan, saya menjawab mereka punya pernyataan-pernyataan yang amburadul. Kemudian mereka berkata, ada tulis itu lagi, Solata BM2 ada masuk, itu kurang ajar ya. Mereka ambil Solata BM2 punya logo, terus mereka memakai Solata BM2, terus tidak ngomong. Seakan-akan saya masuk di channel mereka ya. Ngapain saya masuk di channel mereka? Saya alergi ya. Apalagi orang yang terjemahan pakai otak-otaknya sendiri. Oke, terima kasih banyak, Tuhan memberkati.